rabbil alamin. Sallallahu masyarakat dan muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi periodisasi sejarah pendidikan Islam. Nah, baiklah, sebelum itu pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Zulfiar, nomor urut 02. Saya selaku materi dari makalah ataupun materi dari periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai proses masuknya pendidikan Islam di Indonesia. Baik, kita lanjut proses masuknya pendidikan Islam di Indonesia. Nah, untuk menganalisis masuknya pendidikan Islam di Indonesia, maka sangat tepat kiranya jika menelusuri proses masuknya Islam di bumi Nusantara tersebut. Sebab pendidikan Islam di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang sama dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, informasi tentang Islam di Nusantara telah diterima orang Italia yang bernama Marco Polo, sehingga di kota Perlak, dan menerangkan bahwa sebagian besar penduduknya telah beragama Islam. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Nah, persoalan ini muncul akibat tidak adanya catatan sejarah yang menjelaskan secara otentik prosesi masuknya Islam di Indonesia. Kerebutan fakta sejarah inilah yang kemudian menimbulkan debatable yang cukup alot di kalangan para sejarawan, sehingga akhirnya memunculkan beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, perdebatan seputar masuknya Islam di Nusantara pada umumnya dipartisi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama itu pendapat dari yang dipelopori oleh sarjana-sarjana orientalis Belanda, diantaranya itu yang bernama Snoek Oorgroenje, yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dari Gujarat atau bukan dari Arab langsung. Nah, dengan bukti ditemukannya makam sultan yang beragama Islam pertama, Malik As-Soleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai, yang dikatakan berasal dari Gujarat. Terus kita masuk yang kedua, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana muslim, diantaranya itu Prof. Hamka, yang mengadakan seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia di Medan pada tahun 1963. Hamka dan kawan-kawannya berpendapat bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, kurang lebih abad ke-7 sampai 8 Masehi. Tapi menurut Prof. Hamka, dia itu langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13, yaitu sudah ada sejak abad ke-7 Masehi melalui Selat Melaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina di Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Terus pendapat yang ketiga itu dikemukakan oleh sarjana muslim kontemporer yang seperti salah satunya adalah Taufik Abdullah, yang mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Nah, menurut pendapat beliau bahwa memang benar Islam selesai, tetapi baru dianut oleh pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Nah, barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota. Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Di samping itu, ada yang menyebutkan bahwa ketiga teori tersebut adalah teori Gujarat, teori Persia, dan teori dari Arabia.
Berdasarkan analisis para ahli, teori Gujarat dinilai memiliki kelemahan sehingga banyak para sejarawan kemudian menelanjangi teori tersebut dari berbagai aspek. Ahmad Mansur Suryanegara misalnya mengatakan bahwa teori Gujarat ini hanyalah pembelokan sejarah. Nah, alasan yang dikemukakan adalah bahwa Rasulullah, para pedagang Arab sudah berhubungan dengan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah literatur sejarah yang berasal dari Cina, India, dan Arab. Nah, di samping itu, Gujarat dikenal sebagai pusat Syiah, sementara Samudra Pasai adalah bermazhab ahli sunnah. Dengan demikian, maka sangat keliru jika Islam dibawa dari Gujarat. Nah, penyebaran Islam di bumi Nusantara dilakukan oleh para pedagang Muslim yang melakukan kontak dagang dengan penduduk setempat. Jalur seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Di samping itu, penyebaran Islam juga sangat efektif dengan kekuasaan para penguasa yang sudah memeluk agama Islam. Nah, dengan masuknya penguasa ke dalam Islam, maka secara otomatis akan diikuti oleh rakyatnya dan tidak menutup kemungkinan akan diikuti juga oleh penguasa lainnya. Nah, faktor terpenting yang telah mendorong proses Islamisasi di bumi Nusantara diantaranya ada beberapa, yaitu yang pertama portabilitas sistem keimanan Islam. Nah, sistem keimanan siap pakai dan berlaku dimanapun sehingga sesuai bagi para pemeluk yang dinamis. Hal ini berbeda dengan sistem kepercayaan lokal yang berpusat pada penyembahan arwah nenek moyang. Terus yang kedua itu asosiasi Islam dengan kekayaan. Para pendakwa adalah saudagar-saudagar kaya raya yang tidak hanya terlibat dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang politik dan diplomatik. Terus yang ketiga itu adalah introduksi kebudayaan, peradaban, literasi yang relatif universal. Nah, introduksi ini itu introduksi ini berhasil membangun semangat rasionalisme dan intelektualisme bukan saja di kalangan keraton tetapi juga di kalangan rakyat jelata. Yang keempat itu kejayaan militer. Nah, yang kelima memperkenalkan tulisan. Terus yang keenam mengajarkan penghafalan, dan ketujuh kepandaian dalam penyembuhan, dan yang terakhir adalah pengajaran tentang moral. Nah, sikap keberterimaan masyarakat Nusantara akan kedatangan Islam sebagaimana dikemukakan tersebut di atas tadi secara otomatis membentuk budaya terbiah di kalangan masyarakat. Nah, pada tahap awal ini pendidikan Islam berlangsung secara formal, di mana para dai memberikan konsep-konsep pendidikan yang bersifat aplikatif dengan bentuk sikap berlaku yang menjadi tauladan yang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya proses pembelajaran itu dipusatkan di rumah-rumah, langgar atau surau, masjid, dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Nah, keindahan sikap dan perilaku para dai inilah yang kemudian menjadi daya pikir masyarakat untuk melakukan konversi besar-besaran ke dalam Islam, sehingga akhirnya terbentuklah komunitas dan selanjutnya muncul kerajaan Islam. Tetapi ada juga di sebagian daerah di mana para mubalik terlebih dahulu mengislamkan penguasa setempat, dan dengan demikian masyarakat atau rakyatnya memeluk agama Islam seperti yang terjadi di kerajaan Malaka. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sampai sekarang. Nah, masa kerajaan Islam itu merupakan salah satu dari periodisasi perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sebab sebagaimana lahirnya kerajaan Islam yang disertai dengan berbagai kebijakan dari penguasaannya saat itu sangat mewarnai sejarah Islam di Indonesia. Terlebih-lebih agama Islam juga pernah dijadikan sebagai agama resmi negara atau kerajaan pada saat itu. Nah, karena itulah bila kita bicara tentang perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, tentu saja kita tidak bisa menyampingkan bagaimana keadaan Islam itu sendiri pada masa kerajaan Islam. Nah, berikut ini yang dikemukakan beberapa kerajaan Islam di Indonesia
seperti sebagaimana perannya dalam pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah tentunya. Kemudian pada masa penjajahan pendidikan Islam mendapatkan perhatian khusus dari kolonial Belanda dan Jepang. Mereka berusaha untuk melumpuhkan Islam pada masa saat itu dengan membuat kebijakan yang membatasi proses berlangsungnya pendidikan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir pada masa kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, pendidikan Islam di Indonesia mendapatkan kedudukan dalam menjalankan proses pendidikan nasional. Pada saat itulah pendidikan Islam mulai mendapat sorotan, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam dari zaman kerajaan Islam hingga kemerdekaan, seperti pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam negeri, dan Institut Islam Agama Negeri. Nah, kita lanjut. Nah, pendidikan zaman kerajaan Islam. Nah, berdasarkan kunjungan Ibnu Battuta pada tahun 1394, Samudra Pasai merupakan tempat studi Islam yang paling tua. Rajanya selalu mengadakan halaqah setelah salat Jumat sampai waktu asar. Nah, dalam halaqah tersebut, para ulama berdiskusi tentang masalah keagamaan dan keduniawian, sekaligus yang mana biasa dilakukan di istana bagi anak-anak raja, di masjid-masjid, di rumah-rumah guru, dan suro-suro untuk mensyaratkan atau masyarakat umum. Dari sinilah awal mula terbentuknya lembaga pendidikan Islam. Terus lanjut, itu pendidikan di zaman kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, pendidikan Islam mulai mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan agama di sekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama, dan penuh perhatian. Pendidikan Islam setahap demi setahap dimajukan. Upaya ini merupakan usaha untuk menata diri di tengah-tengah realitas sosial modern dan kompleks. Sekolah agama termasuk madrasah ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pendidikan Islam terus ditingkatkan dan tuntunan untuk mendirikan perguruan tinggi juga ikut meningkat. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi kami tentang periodisasi pendidikan Islam yang terkhusus di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walakhir, saya ucapkan syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.